salam sejahtera bagi kita semua. Video ini adalah tugas perkuliahan salah satu mata kuliah pengantar perjanjian baru yang sudah kami pelajari bersama Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Untuk itu, saya Malum Susteri Sisiombing dengan NIM 250101181, mahasiswa YKN Tarutung akan mempresentasikan Kitab Filipi. Kitab Filipi merupakan salah satu surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus. Surat ini ditujukan kepada jemaat yang berada di kota Filipi, yaitu sebuah kota penting di wilayah Makedonia. Dalam pembukaan suratnya, Paulus juga menyebutkan Timotius sebagai rekan pelayanannya yang turut menyertai penulisan surat tersebut. Namun, secara umum, Paulus tetap diakui sebagai penulis utama daripada surat Filipi ini. Paulus juga dikenal sebagai salah satu rasul yang sangat berperan dalam penyebaran Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidupnya berubah secara drastis dan ia menjadi seorang pemberita Injil yang setia. Melalui perjalanan misionaris. Namun, setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus, hidupnya berubah secara drastis dan ia menjadi seorang pemberita Injil yang setia. Melalui perjalanan misionarisnya, Paulus mendirikan banyak jemaat di berbagai wilayah termasuk jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi sendiri memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paulus. Kota Filipi merupakan tempat pertama di wilayah Eropa yang menerima pemberitaan Injil melalui pelayanan Paulus. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan bahwa Paulus datang ke kota tersebut dalam perjalanan misinya dan memberitakan Injil kepada penduduk setempat. Melalui pemberitaan itu, beberapa orang menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan terbentuklah jemaat Filipi. Oleh karena itu, hubungan antara Paulus dan jemaat Filipi bukan hanya sekedar hubungan antara seorang rasul dengan jemaat, tetapi juga hubungan yang penuh kasih dan perhatian. Surat Filipi ditulis oleh Paulus ketika sedang berada di dalam penjara. Meskipun berada dalam keadaan yang sulit, Paulus tetap menunjukkan sikap penuh sukacita dan pengharapan kepada Tuhan. Dalam surat ini, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada jemaat Filipi karena mereka telah menunjukkan perhatian dan dukungan terhadap pelayanannya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat dan pengajaran kepada jemaat agar mereka tetap hidup dalam kesatuan, kerendahan hati, serta tetap setia kepada Kristus dalam segala keadaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rasul Paulus adalah penulis utama kitab Filipi. Melalui surat ini, Paulus tidak hanya menyampaikan ajaran rohani, tetapi juga menunjukkan kasihnya kepada jemaat Filipi serta mendorong mereka untuk tetap hidup dalam iman, sukacita, dan kesetiaan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu tujuan penulisan kitab Filipi. Salah satu tujuan utama penulisan Paulus menulis surat ini adalah untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada jemaat Filipi atas perhatian dan bantuan yang telah mereka berikan kepadanya. Jemaat Filipi telah mengirimkan bantuan melalui Epaphroditus sebagai bentuk dukungan terhadap pelayanan Paulus. Bantuan tersebut menunjukkan kepedulian dan kasih jemaat kepada Paulus sehingga ia merasa terdorong untuk menuliskan ucapan syukur melalui kitab Filipi. Tujuan lainnya adalah untuk menasihati jemaat agar hidup dalam persatuan dan kerendahan hati. Paulus mengingatkan jemaat agar tidak mementingkan diri sendiri atau mencari kepentingan pribadi, tetapi harus saling memperhatikan, saling mengasihi. Ia menekankan bahwa kehidupan orang percaya seharusnya mencerminkan sikap rendah hati seperti yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus yang rela merendahkan diri dan taat kepada Allah. Selain itu, melalui surat ini juga Paulus memberikan informasi mengenai keadaan dirinya selama berada di penjara. Ia menjelaskan bahwa walaupun ia di penjara, pemberitaan Injil tetap berlangsung dan bahkan semakin banyak orang yang mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Hal ini menjadi dorongan bagi jemaat Filipi agar tidak takut atau putus asa dalam menjalani kehidupan iman mereka.
Dengan demikian, tujuan penulisan kitab Filipi bukan hanya sekedar penyampaian ucapan terima kasih, tetapi juga memberikan penguatan iman, nasihat rohani, serta dorongan agar jemaat tetap hidup dalam sukacita, persatuan, kerendahan hati, dan kesetiaan pada Yesus Kristus dalam setiap keadaannya. Surat ini menjadi salah satu contoh bagaimana seorang rasul tetap menunjukkan iman, harapan, dan kasih kepada jemaat meskipun sedang menghadapi penderitaan. Surat Filipi ditujukan kepada jemaat Kristen yang tinggal di kota Filipi. Kota Filipi adalah sebuah kota penting di wilayah Makedonia pada masa itu. Jemaat di Filipi merupakan salah satu gereja pertama yang didirikan oleh Rasul Paulus ketika ia melakukan perjalanan misinya untuk memberitakan Injil. Karena itu, jemaat Filipi memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paulus secara umum, tetapi juga menyebut para pemimpin jemaat seperti penilik jemaat dan dikenal yang melayani gereja tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Paulus memperhatikan seluruh anggota jemaat, baik para pemimpin maupun jemaat biasa. Jemaat Filipi dikenal sebagai jemaat yang sangat peduli terhadap pelayanan Paulus. Selain menyampaikan rasa terima kasih, Paulus juga memberikan nasihat dan penguatan iman kepada jemaat Filipi. Ia mengingatkan mereka agar tetap hidup dalam persatuan, saling mengasihi, dan memiliki sikap rendah hati. Paulus juga mengajarkan kepada mereka selalu hidup dengan sukacita di dalam Tuhan walaupun menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Paulus menuliskan surat ini ketika ia sedang berada di dalam penjara. Walaupun berada dalam keadaan yang sulit, Paulus tetap menunjukkan sikap penuh sukacita dan tetap menguatkan jemaat. Hal ini menjadi teladan bagi jemaat Filipi agar mereka juga tetap kuat dalam iman dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah seperti Paulus. Dengan demikian, pembaca yang dituju oleh surat Filipi adalah jemaat Kristen yang berada di kota Filipi, termasuk para pemimpin dan seluruh anggota jemaat. Namun, isi surat ini tidak hanya berguna bagi jemaat Filipi pada masa itu saja. Sampai sekarang, ajaran dalam surat Filipi masih sangat penting dan dapat menjadi pelajaran bagi semua orang percaya agar hidup dalam iman, kasih, persatuan, dan sukacita di dalam Tuhan. Pembaca yang waktu penulisan kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada di dalam penjara. Berdasarkan pandangan paling baik diterima oleh para ahli Alkitab, yaitu surat ini ditulis pada saat Paulus dipenjara di kota Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Pada masa itu Paulus berada di dalam tahanan karena pelayanannya dalam memberitakan Injil. Meskipun berada dalam situasi yang sulit seperti tadi, Paulus tetap menunjukkan sikap penuh sukacitanya. Ciri-ciri khusus dalam kitab Filipi kita harus ketahui, yaitu kitab Filipi memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari surat-surat lain dalam Perjanjian Baru. Surat ini tidak hanya berisi pengajaran rohani, tetapi juga memperlihatkan hubungan yang sangat dekat antara penulisnya dengan jemaat yang dituju. Melalui surat ini, Rasul Paulus menyampaikan nasihat, dorongan, serta ungkapan kasih kepada jemaat di Filipi. Salah satu ciri khusus di kitab Filipi adalah penekanannya pada sukacita dalam Tuhan. Walaupun Paulus menulis surat ini ketika berada dalam penjara, isi surat tersebut justru dipenuhi dengan ungkapan sukacita dan rasa syukur. Paulus berulang kali mengingatkan jemaat agar tetap bersukacita di dalam Tuhan dalam segala hal. Ini menunjukkan bahwa sukacita sejati tidak bergantung pada keadaan hidup, melainkan pada hubungan yang erat dengan Kristus. Selanjutnya, pesan dalam kitab Filipi. Kitab Filipi mengajarkan banyak nilai penting bagi kehidupan orang percaya. Pertama, ada beberapa hal yang patut disyukuri dalam kehidupan iman. Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk bersyukur atas persekutuan dalam Injil Filipi, yaitu kebersamaan dalam memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus.
Selain itu, orang percaya juga perlu bersyukur atas kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengatasi berbagai situasi sulit. Bahkan ketika ada berbagai motivasi dalam pemberitaan Injil, Paulus tetap bersyukur karena Injil tetap diberitakan. Kedua hal-hal yang perlu didoakan. Paulus mendorong jemaat agar berdoa supaya kasih mereka semakin melimpah. Kasih yang bertumbuh akan menolong seseorang membuat pilihan yang benar dalam hidup, tertulis dalam Filipi 1 ayat 9. Selain itu, orang percaya juga perlu berdoa agar hidup mereka menghasilkan buah kebenaran yang memuliakan Allah. Selanjutnya, penerapan kitab Filipi. Kitab Filipi mengandung banyak ajaran yang dapat diterapkan dalam kehidupan orang percaya pada masa sekarang. Melalui surat ini, Rasul Paulus tidak hanya memberikan pengajaran kepada jemaat di Filipi, tetapi juga memberikan prinsip-prinsip hidup yang dapat menjadi pedoman bagi orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Salah satu penerapan penting dari kitab Filipi adalah hidup dalam sukacita di dalam Tuhan. Paulus menekankan bahwa orang percaya harus tetap bersukacita dalam segala keadaan. Jemaat di Filipi juga mengajarkan kita untuk yang pertama, seperti apa seharusnya orang Kristen. Dalam kitab Filipi, orang Kristen diharapkan yang pertama penuh kasih, yang kedua sanggup menilai benar-benar salah, yang ketiga jujur, yang keempat siap bekerja sama, yang kelima penuh sukacita, yang keenam rendah hati, yang ketujuh puas, yang kedelapan berpusatkan pada Kristus. Yang kedua, seperti apa seharusnya pemimpin-pemimpin Kristen? Yang pertama itu penuh perhatian, rela berkorban, tidak mengeluh, praktis dan penuh ucapan syukur. Yang ketiga, tentang orang-orang yang dapat kita teladani dalam Filipi ini adalah Timotius, seperti seorang anak rohani yang berharga. Yang kedua, Epaphroditus, seorang pembawa pesan yang simpatik. Yang ketiga, Euodia dan Sintike, wanita-wanita yang sedang berselisih. Tema-tema kunci dalam kitab Filipi ini yang pertama itu sukacita. Yang kedua, keserupaan dengan Kristus. Yang ketiga, nilai-nilai. Dan yang keempat, kepuasan. Baiklah, kesimpulan daripada kitab Filipi yang telah saya jelaskan dari awal tadi hingga pada sekarang, yaitu kitab Filipi merupakan salah satu surat dalam perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat ini ditulis ketika Paulus berada dalam penjara, kemungkinan besar di kota Roma sekitar tahun 61 sampai 63 Masehi. Meskipun berada dalam keadaan yang sulit, Paulus tetap menulis surat ini dengan penuh sukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Melalui kitab Filipi, Paulus menyampaikan berbagai pengajaran penting bagi kehidupan orang percaya. Surat ini menekankan pentingnya memiliki sukacita di dalam Tuhan, hidup dalam kerendahan hati, serta menjaga kesatuan dan kasih dalam kehidupan jemaat. Selain itu, Paulus juga mengingatkan agar setiap orang percaya kepada Yesus Kristus. Kitab Filipi juga menunjukkan hubungan yang erat antara Paulus dengan jemaat Filipi. Jemaat tersebut telah menunjukkan perhatian dan dukungan kepada Paulus dalam pelayanannya. Salah satunya melalui bantuan yang mereka kirimkan melalui Epaphroditus. Oleh karena itu, surat ini juga berisi ungkapan rasa terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang kitab Filipi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.